What are you doing? What are you doing? What's going on, sweetheart? Oh, don't. Diawali pada tahun 1995 di Bhutan, sebuah negara kecil yang terhimpit di antara India dan Cina, ada 4 mahasiswa pendaki yang sedang melakukan pendakian ke puncak bukit bernama Bukit Ura atau Ura Valley, di mana pendakian mereka normal-normal saja pada awalnya tanpa ada hambatan berat sedikit pun. Up to code. Sesampainya di puncak bukit, salah satu mahasiswa yang bernama Paul ini babangusnya pun mendengar sesuatu yang entah dari mana datangnya, yang mana saat dirinya yakin ada seseorang yang memanggilnya, 3 yang lain pun bersikeras tidak mendengar apa yang Paul dengarkan. I don't hear anything, man. Ketika Paul mengikuti sumber suaranya dengan berjalan ke tepian tebing, tiba-tiba ya, Paul pun terperosok ke dalam lubang kecil di antara bebatuan sehingga satu dari mereka pun nekat turun untuk memeriksa apakah Paul masih hidup atau tidak, dan betapa terkejutnya dia saat melihat ada seonggok kerangka manusia dengan posisi bersila kaki yang mana dilihat berdasarkan anatomi dan susunan tulangnya jelas abnormal, sehingga hal itu membuat si teman segera mengajak Paul untuk naik ke atas. Entah apa yang sudah terjadi pada Paul, tetapi sejak kejadian itu tubuhnya pun seketika menjadi lemah, sampai-sampai si teman harus rela memanggul dirinya hingga sampai ke sebuah gubuk tak berpenghuni. Saat Paul dibaringkan, mereka pun menemukan sebuah tulang yang terus digenggam oleh Paul. Juga terdapat bekas luka pada kedua lengannya yang setahu mereka, Paul tidak memiliki bekas luka apapun sebelum kejadian tadi. I don't know. How's he been lately? Kejadian ini pun membuat mereka penasaran karena jika dilihat dari gejalanya, Paul jelas bukan sakit secara fisik, melainkan sakit dari dalam yang kalau di kita sejenis kesambet atau kesurupan jurig-jarian, di mana Paul harus segera dibawa ke rumah sakit. Namun memang cuaca buruk membuat mereka berempat terpaksa harus bermalam di sini selama beberapa hari. Saat malam hari tiba, kekasihnya pun iseng meniup tulang yang ditemukannya pada genggaman Paul tadi siang, di mana saat dia selesai meniup lubang pada tulang tersebut, tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang berjalan ke kamar, tetapi setelah diperiksa, hanya ada kedua temannya yang sedang molor. Hari kedua, cuaca masih buruk sehingga kedua temannya yang lain merasa perlu untuk keluar, berharap ada seseorang yang bisa dimintai tolong, di mana kekasih Paul sendiri disuruh untuk menunggu dan menjaga Paul sampai mereka berdua kembali ke sini. Come on. We'll be right back, okay? Beberapa jam berlalu, si kekasih pun melihat seseorang yang sedang ngajanteng di tengah badai, di mana saat si kekasih keluar gubuk untuk meminta pertolongannya, tiba-tiba
Ternyata yang menggedor-gedor pintu adalah dua temannya yang sudah kembali, sedangkan untuk yang dia lihat tadi jelas nampak nyata di penglihatannya. Namun hal tersebut dianggap hanya halusinasi saja akibat cuaca buruk dan hawa dingin yang sedang mereka alami. Come on, calm down. Do not tell me to calm down. We need to leave. Tetapi saat malam hari tiba, ketika si kekasih tidur, terlihat ada Paul berada tepat di samping telinganya sedang membaca mantra berupa bejem-bejem entah apa itu. Namun saat pagi harinya, Paul sudah ditemukan menghilang entah kemana. Paul? His jacket's gone. Mereka bertiga pun keluar untuk mencari Paul dan menemukan dia sedang sila tepat di depan jembatan kecil yang pernah mereka lalui, di mana saat kedua temannya sedang membujuk Paul untuk kembali, tiba-tiba si kekasih mengeluarkan pisau, menikam punggung satu temannya dan menjatuhkan dia ke bawah jurang. Juga dengan satu temannya yang lain pun digoroklah lehernya, dijatuhkan juga ke jurang, lalu disusul dengan menjatuhkan dirinya sendiri sambil menunjukkan raut wajah yang nampak bukan seperti dirinya lagi. Tersisa si Paul, dia pun meniup tulang tersebut dan inilah The Empty Man. Dan kisah akan dimulai kembali pada tahun 2018, lebih tepatnya di Missouri, Amerika Serikat bagian tengah, di mana kita akan diperkenalkan kepada sang tokoh utama yang merupakan mantan polisi yang sekarang berprofesi sebagai seorang pemilik sebuah toko alat-alat keamanan. Dia bernama James. Ini bebenguknya, hidup sebatang kara membuat James menjadi seseorang yang tidak memiliki sebuah keyakinan terhadap agama apapun, bahkan tidak mempercayai adanya Tuhan, entah karena masa lalu yang buruk atau karena pernah kehilangan seseorang yang disayang. Namun James masih memiliki seorang putri bernama Amanda. Ini bebenguknya yang sekarang tinggal bersama ibu kandungnya alias mantan istri dari James sendiri. Your mom know you're here? Ketika sampai di rumah, kita akan melihat foto anak kecil laki-laki dan seorang wanita yang mungkin saja mereka adalah keluarga lama si James yang sudah lama meninggal, di mana James sendiri sering kali bermimpi tentang mereka berdua, yang hal itu justru mengganggu tidur nyenyaknya. Dan mari seperkenalkan dengan mantan istri James dari keluarga baru atau keluarga keduanya setelah keluarga pertama meninggal. Dia bernama Nora, tidak pakai K. Ini bebenguknya. Nora sangat syok saat pagi hari ketika Amanda ditemukan sudah menghilang entah kemana, sehingga dia pun segera menghubungi polisi dan James untuk melihat apa yang sudah terjadi. How are things for your daughter at school? Any trouble? Not at all. Terdapat tulisan pada cermin yang berbunyi The Empty Man made me do it, yang artinya Empty Man memaksaku melakukannya. Entah apa maksud dari tulisan ini, tetapi perkiraan sementara Amanda telah diculik oleh seseorang atau sekelompok orang berupa sekte, mungkin dibawa ke suatu tempat yang tidak diketahui. We'll see what we can find. In the meantime, if you hear... Sebagai mantan polisi, James pun melakukan investigasi mandiri dengan menemui sahabat sekolahnya Amanda yang bernama Davara. Ini bebangusnya, kita panggil saja Dava, di mana dia dipaksa untuk buka suara mengenai apa saja yang mereka lakukan akhir-akhir ini. Dan Dava pun jujur bahwa 3 hari sebelum Amanda menghilang, dirinya, Amanda, dan 5 temannya yang lain sedang iseng nongkrong di jembatan sepi di pinggir kota, di mana Amanda menemukan sebuah botol kosong, kemudian mengatakan sebuah mitos atau legenda urban tentang sebuah ritual untuk memanggil sosok gaib bernama The Empty Man alias pria kosong. To a bridge after dark. What happens? You thought about him. Something would happen.
Ritual itu sendiri cukup mudah untuk dilakukan, tidak perlu mengeluarkan biaya seperti membakar menyan, membeli mahar, membuat altar, atau ritual-ritual lain yang cukup rumit, melainkan cukup hanya dengan meniup botol kosong, memanggil namanya, dan memfokuskan pikiran ke sosok empty man itu sendiri. How old are you? God, please, let's go home. I've got swim lessons. We gotta try it. Please don't be dumb. Ketika Amanda meminta kawan-kawannya melakukan itu, Dava CS pun melakukannya dengan raut wajah lempeng seolah menganggap itu semua hanya omong kosong belaka. Namun Amanda yang 100% percaya dengan mitos tersebut pun melakukan ritual ini dengan sangat serius, bahkan memanggil nama Empty Man dan memfokuskan pikirannya supaya Empty Man benar-benar datang ke hadapan mereka. Dan setelah malam itu mereka pun mulai merasakan ada sesuatu yang aneh, dimulai dengan Amanda yang berbisik kepada teman-temannya seperti sebuah mantra bejeb-bejeb yang dilakukan oleh Paul kepada teman-teman pendakinya. Bahkan saat ini Dava seolah merasakan ada sesuatu yang mengikutinya sehingga dia segera pamit dari hadapan si James. No, I have to go. Well, wait a second. Bermodalkan alamat yang diberikan Dava, James pun mendatangi satu persatu anak yang malam itu mengikuti ritual, di mana para orang tua mereka juga mengeluhkan tentang anaknya yang belum pulang ke rumah, namun tidak melaporkan hal ini kepada polisi karena mayoritas warga setempat masih percaya bahwa anak-anak mereka telah dibawa oleh sang makhluk mitos, yakni The Empty Man. Brandon Maybaum live here. Have you seen him? He's not home. Ketika James mendatangi kontrakan salah satu teman Amanda, di situ pintu terbuka sehingga James bisa lebih leluasa masuk ke dalam kontrakannya, yang di situ terdapat sebuah artikel bertuliskan Pontifex Institute, nama universitas dari sebuah perguruan tinggi yang khusus mengajari tentang keagamaan dan kerohanian. What's he talking about? He said the God is coming. Karena penasaran, James pun pergi sendirian ke jembatan tempat Amanda dan kawan-kawan melakukan ritual, di mana di situ dia mendengar sesuatu yang mengetuk dari bawah jembatan, yang setelah diperiksa, betapa terkejutnya James ketika mendapati 5 anak yang hilang tadi ternyata sudah tewas dengan cara digantung tepat di bawah jembatan. Tak lama polisi dan tim evakuasi pun datang sesuai dengan laporan James, di mana James sendiri menemukan kupon bertuliskan Pontifex Institute, nama perguruan tinggi yang sama dengan yang ada di artikel kontrakan teman Amanda tadi siang. Bersama dengan itu, nasib buruk pun menimpa Dava yang sedang di kamar mandi, di mana saat Dava sedang ngaruru daki, dia pun didatangi oleh sosok makhluk gaib yang menikam lehernya dengan gunting, yang padahal Dava sendirilah yang melakukan hal itu kepada dirinya sendiri. Kembali ke James yang sedang bersama polisi yang menangani kasus ini, di mana tak hanya warga setempat yang percaya akan mitos mengenai Empty Man, pihak berwajib yang harusnya memakai logika dan berpikir secara rasional pun justru ikut-ikutan menganggap bahwa kasus ini tidak akan bisa dipecahkan karena berkaitan dengan hal-hal gaib. Lah kok? 1-2 murders a year. Deborah Walsh died tonight. Her body was found at a spa. We found the same thing tonight. Near the body of the Empty Man on the linoleum floor.
Saat dalam perjalanan pulang, James pun melihat beberapa warga yang melakukan upacara dan doa guna melindungi diri dari sosok Empty Man, di mana sebagai seseorang yang tidak percaya akan Tuhan, agama, apalagi hal-hal tahayul seperti Empty Man ini, justru membuat James semakin jengkel dan memilih untuk memecahkan sendiri kasus ini sampai tuntas. James pun melakukan browsing dengan kata kunci Pontifex yang di situ muncul sebuah alamat sekaligus artikel yang mengatakan bahwa Pontifex adalah sebuah perguruan tinggi yang lebih merujuk pada perkumpulan orang-orang yang melakukan berbagai ritual dan praktek satanism yang dijuluki dengan sebutan Doomsday Cult atau kultus kiamat. Ketika James sedang tidur, lagi-lagi dia memimpikan tentang sosok mendiang istri dan anak laki-lakinya, di mana hal itu semakin lama semakin mengganggu tidur James yang membuat dirinya sering terbangun di tengah malam. Saat itulah dia mendengar ada seseorang yang membuka pintu, lantas James pun mengambil tongkat baseball, siapa tahu ada maling, sempat melihat bayangan sesuatu dari balik pintu, tetapi ketika diperiksa tidak ada siapa-siapa kecuali pintu rumah yang sudah dalam keadaan terbuka. Esoknya James pun langsung mendatangi Pontifex Institute yang kebetulan sedang digelar acara seminar oleh seorang profesor, di mana beliau menjelaskan bahwa pikiran adalah energi dan hasil dari pikiran itu adalah manifestasi atau perwujudan. Ketika semakin banyak orang memikirkan sesuatu yang sama, ambil contoh, taruhlah tutup termos, maka tutup termos itu akan menjadi sebuah benda yang nyata, merupakan perwujudan dari pemikiran atau energi yang diciptakan oleh banyak orang. These are exclusionary constructs designed to foster the illusion. Ketika James bertanya tentang mitos Empty Man kepada sang profesor, beliau pun menjelaskan bahwa sama seperti tutup termos, Empty Man juga merupakan perwujudan dari pemikiran banyak orang, hasil dari begitu banyaknya pemikiran dan energi orang banyak, yang hal itu dibuktikan dengan mayoritas warga sekitar James yang masih percaya dengan mitos bahwa anak-anak yang hilang dan digantung di bawah jembatan itu adalah ulah dari Empty Man. Merekalah yang menciptakan Empty Man itu sendiri. Bahkan sang profesor sendiri percaya bahwa Empty Man itu nyata. Already you're starting to lose me. Distractions rob us of focus. If you stare into an abyss, it also stares into you. Stands to reason something in you must also be calling to. That is the Empty Man. James yang semakin bingung pun kembali melakukan investigasi dengan pergi ke ruangan lain di gedung ini, di mana dia menemukan beberapa orang yang sedang duduk sila sambil memejamkan mata, yang di hadapannya terdapat karton berwarna hitam kosong polos tanpa gambar sedikit pun, yang mungkin saja itu adalah simbol dari Empty Man. Can't be communicated to others. James pun melanjutkan investigasi ke ruangan bawah tanah yang juga di situ terdapat perkumpulan lain yang sama-sama sedang melakukan ritual aneh, sampai akhirnya James ketahuan dan diusir dari sana. Would you come with us, sir? Ketika di luar, James pun bertemu dengan seorang pemuda yang baru beberapa bulan ikut kelompok ini, di mana dia mengatakan bahwa dirinya pernah melihat Amanda berada di Pontifex, dan apabila James ingin mengetahui di mana Amanda berada, James bisa pergi ke camp Pontifex yang ada di suatu hutan, berharap di sana ada petunjuk yang bisa mengarahkannya kepada Amanda. Got big plans for her, moving her up. Where is she? Pontifex camp, where they go to get PR'd.
Sampai di sana, James pun menemukan beberapa data milik anak-anak yang meninggal kemarin termasuk Amanda. Namun yang membuat dia terkejut adalah ada biodata dirinya juga yang entah kenapa bisa berada di sana. James pun pergi ke gubuk lain yang di situ terdapat kaset rekaman video saat beberapa pengikut sekte ini melakukan semacam eksperimen terhadap seseorang yang kerasukan. Entah untuk apa tujuannya, kita masih belum bisa menebak sekte apa ini atau apa tujuannya dan apa keterkaitan MT Man dengan semua ini juga dengan kejadian tahun 95 di awal. Sabar, nanti juga akan terpecahkan. Tak terasa hari sudah gelap. James pun pergi keluar dengan maksud akan pulang, tetapi dia malah menemukan beberapa orang berkumpul mengelilingi api unggun. Dan ketika James semakin memperhatikannya, tiba-tiba saat itulah kelompok tersebut menghentikan ritualnya disusul dengan matinya api unggun secara tiba-tiba dan mengejar James tanpa alasan yang jelas. Yeah, no. Ketika sudah berada di rumah, James lagi-lagi bermimpi buruk tentang seorang wanita dan anak kecil laki-laki yang entah siapa mereka, kenapa terus muncul di mimpinya. Saat itulah James melihat sosok hitam di bawah pintu depan rumah dan entah hanya halusinasi atau ejakulasi, tetapi James menemukan boneka yang ada di gubuk tadi siang sekarang ada di depan rumahnya yang sepertinya ada seseorang yang melakukan lelucon ini kepadanya. Esoknya James pun memutuskan untuk membuntuti si pemuda yang ia temui di Pontifex, di mana si pemuda dan kawan-kawannya pun pergi ke sebuah rumah sakit yang di situ ada seorang pasien kakek-kakek tua yang nampak sedang dalam kondisi koma. Namun justru mereka semua malah bersujud dan seolah menyembah kakek-kakek tak berdaya tersebut. Penasaran dengan siapa kakek-kakek tua itu, James pun diam-diam menyelinap ke ruangan penyimpanan data di Pontifex, di mana di situ dia justru menemukan biodata lengkap dirinya sendiri, lengkap dengan asal-usul keluarga lamanya yang mati dalam sebuah insiden kecelakaan mobil. Ketika kembali ke rumah sakit tempat si kakek tua dirawat, betapa terkejutnya Samsul ketika melihat sudah ada Amanda di sana dengan kondisi yang masih sehat walafiat. Lantas James pun bertanya, siapa kakek ini? Amanda pun menjawab bahwa dialah The Empty Man, sang pembawa sinyal sekaligus Tuhan bagi para pemujanya. Who is he? I like to think of him as a carrier. He transmits, we receive. Dan akhirnya terungkap bahwa kakek ini adalah Paul, si pendaki yang kerasukan pada tahun 1995 di Bukit Ura yang kita lihat tadi di awal, di mana kepulangannya dari sana ternyata sudah membawa sebuah perubahan, namun perubahan ke arah yang sesat, jelas sesat, karena sosok yang merasukinya yang mereka sebut Empty Man nyatanya adalah sosok arwah atau iblis jahat berusia ratusan tahun lamanya yang tentunya memiliki tujuan untuk menimbulkan kemungkaran dan kekacauan di muka bumi ini. It's getting hard to tell what's real and what's in your head anymore, isn't it?
Sama seperti alien Prometheus yang membutuhkan tubuh inangnya untuk bisa bertahan, sosok Empty Man ini juga membutuhkan tubuh baru yang masih sehat secara fisik, tapi dengan satu syarat, tubuh tersebut haruslah seseorang yang tidak memiliki iman, tak percaya Tuhan, dan memiliki jiwa yang kosong melompong yang tiada lain dan tiada bukan adalah si James. Script when we created you. Berkat kekuatan pengendalian pikiran yang dimiliki oleh Empty Man, para anggota sekte ini mampu memanipulasi James seolah masih memiliki keluarga, yakni Nora dan Amanda, yang padahal keluarga aslinya sudah tewas dalam sebuah kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu, di mana momen itulah yang akhirnya membuat para anggota sekte ini memilih James sebagai inang baru bagi The Empty Man. Your flesh. You're our Tulpa. Our Empty Man. Saat itulah James masuk ke dalam dunia gaib di mana dia seolah berdiri di sebuah lorong dengan kursi kosong yang ada di depannya. Juga ada kerangka manusia ratusan tahun yang merupakan inang terakhir Empty Man selama 500 tahun ini, yang ketika didekati tiba-tiba ketika James berhasil tertangkap, sosok Empty Man dalam bentuk hitam itu pun menyantok si James, kemudian berubah layaknya seekor alien di film Alien Covenant, di mana Empty Man itu masuk ke dalam mulut si James dan resmi menjadikan si James sebagai tubuh barunya. Saat itulah James pun mengeluarkan pistol dan langsung menembak si Paul yang sudah tidak walakaya, dan saat keluar dari ruangan, tiba-tiba semua orang termasuk staf rumah sakit pun menghampiri James, bersujud dan menyembah ketua baru mereka, yakni The Empty Man.